Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Yang pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya. Pada petang ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, para pengikutnya, para sahabat, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang kita nantikan syafaat dan di yaumil akhir. Segenap para jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang amalan yang mendatangkan pertolongan dari Allah. Ada satu kata adalah berupa amalan. Amalan berarti kita harus melakukan suatu action atau tindakan. Sebab orientasi dari amalan ini berhubungan dengan masalah apa yang harus kita lakukan. Di dalam penggalan surat Al-Fatihah, salah ayat kelima yang berbunyi iya karena buku dua iya karena kami, yang artinya kepadamu kami menyembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Padamu di sini adalah Allah, di mana kita di sini adalah menyembah kepada Allah, sedangkan kita minta pertolongan kepada Allah. Dengan itu di dalam tindakan kita, apabila kita di sini adalah menyembah selain Allah, berarti tindakan kita adalah termasuk syirik. Orang yang melakukan namanya adalah musyrik. Padahal kita tahu bersama bahwa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah apabila kita menyekutukan Allah, yaitu adalah menyamakan terhadap makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, pada kehidupan yang ada di tengah-tengah kita, yang biasanya dilapis dengan menggunakan budaya yang berkaitan dengan masalah tindakan ini, mohon kepada Bapak Ibu sekalian harus hati-hati menyikapi tentang hal ini, karena kadang-kadang di tengah-tengah kita masih dikemas dengan adanya budaya yang sangat tipis sekali berkaitan dengan tindakan. Kemudian selanjutnya di sini adalah hanya kepadamu lah kita minta pertolongan. Maka sesuai dengan apa yang ada di dalam kaitan kita, yaitu adalah apa yang akan disampaikan pada tema hari ini adalah amalan yang mendatangkan pertolongan Allah. Oleh karena itu kita hanya minta pertolongan pada Allah, tidak minta pertolongan pada yang lain. Di dalam kisah Nabi yang sebenarnya biasa baru saja, itu hanya ada satu kesalahan saja. Beliau di sini adalah harus keluar dari dosa, dari surga. Apalagi kita yang mungkin tiap hari di sini adalah melakukan suatu kesalahan dan dosa yang cukup banyak, tetapi kita mendapatkan adanya surganya Allah. Oleh karena itu kita harus merefleksi. Walaupun demikian, karena ada cinta kasih sayang Allah, mudah-mudahan dosa kita yang cukup banyak di sini nanti kita tetap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita di sini adalah diterima apapun, kita hanya minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan yang dapat mendatangkan pertolongan Allah, yang pertama di sini adalah sabar. Yang pertama adalah sabar dan perbaiki sholat. Biasanya adalah kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu, dan diharapkan kepada kita semuanya bisa sholat berjamaah di masjid. Kita tahu bersama memang di dalam sholat rawatib kita di masjid kita di sini adalah sholat tepat waktu. Oleh karena itu pada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, diminta apabila melakukan sholat berjamaah, mohon kiranya untuk bisa mentaati dan tepat waktu. Karena apabila kita bisa melaksanakan sholat dan kita sabar ikhlas dalam melakukan tindakan ini nanti akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang
yang dimaksudkan di sini adalah pertolongan pada saat kita di sini adalah diisyak, yaitu diperhitung terhadap amal ibadah kita. Apabila ada ridha Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, semua ini adalah pasti kita nanti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran sekalian. Oleh karena itu, seringkali kita mendapatkan WhatsApp yang dikenal dengan Wadi Watik, yaitu adalah satu hari satu halaman dalam baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan dalam Al-Quran ini, kita nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dibiasakan Bapak sekalian, seperti yang saya alami Bapak sekalian, di mana kita juga mengaji terhadap Pak Firman ini memang cukup lama. Tetapi di dalam pelaksanaannya kita membedakan antara nun dan mungkin dengan bak saja itu kadang-kadang terbolak-balik misalnya. Apalagi seperti sampaikan oleh Pak Mukasin, kalau membaca Al-Quran itu apa yang dibaca harus melirik terhadap sampingnya, padahal apa yang kita baca kadang-kadang di sini adalah masih membutuhkan suatu pembelajaran dari kita semua. Maka apabila kita di sini adalah melakukan secara kebiasaan, insya Allah nanti akan lancar. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, apabila menginginkan untuk ilmu berkaitan dengan masalah baca Al-Quran, mudah-mudahan itu bisa bersama-sama dengan kita di bawah asuhan dari Pak Firman. Kemudian masih ada 3 lagi yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan pada petang hari ini, yaitu ya, ada 3 sebelum, dan mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan di dalam melaksanakan sholat subuh dan yang akan kita lengkapi dari apa yang saya sampaikan pada petang hari ini. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila di sana masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.